ruang vektor di sini disimbolkan dengan V besar yang ditebalkan, merupakan kumpulan vektor-vektor atau merupakan himpunan vektor-vektor yang di dalamnya terdefinisi operasi penambahan dan perkalian skalar. Sedemikian sehingga untuk setiap vektor yang ada di V, misalnya di sini vektor U, vektor V dan vektor W, serta setiap skalar yang merupakan bilangan real yaitu C dan D, berlaku 10 aksioma berikut ini. Ada 10 ya. Jadi dari 10 ini, kalau ada satu saja aksioma yang tidak terpenuhi, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa si V ini bukan ruang vektor. Oke, sekarang kita coba pahami dulu properti dari ruang vektor ini. Katanya di sini untuk yang pertama ya, aksioma pertama, kita bisa menambahkan dua buah vektor yang ada di V, sehingga ada operasi penambahan di sini. Namun yang harus diperhatikan di sini bahwa penambahan dua vektor yang ada di V ini harus menghasilkan suatu vektor yang ada di V juga. Artinya dia harus tertutup pada operasi penjumlahan. Kalau ternyata penambahannya itu menghasilkan vektor di luar V, maka V dikatakan tidak tertutup pada operasi penjumlahan, sehingga V bukan ruang vektor. Lalu di ruang vektor itu enaknya lagi kita tidak perlu mempedulikan urutan vektor yang akan ditambahkan. Artinya pada saat kita akan menambahkan vektor U dengan vektor V yang ada di V tentunya, hasilnya akan sama saja dengan menambahkan vektor V dengan vektor U yang ada di V, sehingga si V ini harus berlaku sifat komutatif. Cuma tadi itu ya, si hasil penambahannya itu harus merupakan vektor yang ada di V juga. Kemudian pada saat kita menambahkan 3 buah vektor seperti ini, maka mau vektor mana dulu yang ditambahkan juga tidak masalah, karena hasilnya akan tetap sama. Dengan kata lain, si V ini harus berlaku sifat asosiatif. Namun balik lagi ke poin awal, hasil penambahannya harus merupakan vektor yang ada di V lagi. Lalu katanya di sini ada vektor 0 yang tidak mengarah ke arah manapun juga, sehingga menambahkan vektor 0 dengan vektor manapun yang ada di V, misalnya di sini vektor U, itu hasilnya tidak akan merubah apapun juga pada si vektor U itu. Karena itu, si V ini harus ada vektor 0 sebagai elemen identitas pada operasi penjumlahan. Lalu di sini untuk setiap vektor di V akan selalu ada vektor lain yang besarnya sama namun arahnya berlawanan, sehingga ketika ditambahkan akan menghasilkan vektor 0. Dengan kata lain, V harus memiliki inverse. Berikutnya kita masuk ke operasi perkalian skalar. Tadi itu saya coba mengkelompokkan si ke-10 aksioma ini berdasarkan operasi standar yang terlibat. Tadi dari aksioma 1 hingga aksioma 5 itu melibatkan operasi standar penambahan, sedangkan dari aksioma 6 ke aksioma 10 itu melibatkan operasi perkalian skalar. Di sini untuk aksioma ke-6 dikatakan bahwa perkalian antara skalar dengan vektor yang ada di V, maka hasilnya juga harus ada di V. Berarti untuk aksioma yang ke-6 ini, dia harus tertutup pada operasi perkalian skalar. Lalu untuk aksioma ke-7 dan ke-8 ini, artinya dia harus berlaku sifat distributif. Artinya, pada saat suatu skalar dikalikan dengan hasil penjumlahan antara dua vektor, maka hasilnya harus sama dengan penjumlahan antara perkalian skalar tersebut dengan masing-masing vektor yang dijumlahkan tadi. Lalu di sini distributif juga harus memenuhi kondisi ketika dua skalar dijumlahkan lalu dikalikan dengan suatu vektor yang ada di V, maka hasilnya harus sama dengan penjumlahan dari perkalian setiap atau masing-masing skalar tersebut dengan si vektor tadi. Lalu di sini yang ke-9 juga berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian skalar.
Artinya ketika suatu skalar dikalikan dengan hasil perkalian antara skalar yang lain dengan suatu vektor yang ada di V, maka hasilnya harus sama dengan perkalian antara hasil kali kedua skalar tadi dengan vektor yang ada di V tersebut. Dan yang terakhir adalah mengalikan suatu vektor di V dengan 1, itu maka hasilnya tidak akan merubah vektor, tidak akan merubah apapun juga di vektor tersebut. Berarti si V harus memiliki 1 sebagai elemen identitas pada operasi perkalian. Ke-10 aksioma ini bisa kita kelompokkan ke dalam 6 kelompok besar sesuai dengan sifat-sifat yang harus dipenuhinya pada masing-masing operasi. Seperti ini. Kita lihat di sini bahwa pada operasi penambahan dan operasi perkalian skalar, keduanya harus sama-sama memenuhi sifat ketertutupan. Jadi, dari sini kita bisa langsung tulis aja bahwa sifat pertama yang harus terpenuhi adalah sifat ketertutupan pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Selanjutnya, ternyata kedua operasi ini juga harus sama-sama memenuhi sifat asosiatif. Jadi, ya dikumpulin aja. Gitu. Lalu dia juga, si kedua operasi ini juga harus sama-sama memiliki elemen identitas. Pada operasi penjumlahan, elemen identitasnya berupa vektor 0, sedangkan pada operasi perkalian skalar, elemen identitasnya adalah 1. Oke, udah tidak ada lagi yang sama, tinggal kita urai sisanya, yaitu sifat distributif. Mana ini? Oke, sifat distributif, lalu sifat komutatif. Kalau komutatif tinggal dibolak-balik aja ya. Dan yang terakhir adalah inverse. Nah, gampang kan? Jadi kalau udah kayak gini, tinggal pilih aja mau yang mana. Mau pilih yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar berdasarkan sifat-sifat yang harus dipenuhinya, atau mau langsung 10-10-nya kayak gini. Kalau misalkan yang dikelompokkan jadi 6 kelompok ini, maka yang ini tinggal kita hilangkan saja. Karena toh kita tidak perlu mengingat yang mana aksioma 1 dan mana aksioma 2. Yang harus dipahami itu hanyalah sifat-sifat yang harus dipenuhi agar suatu himpunan vektor bisa dikatakan sebagai ruang vektor. Oke, lalu di sini contoh ya. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah si V ini merupakan ruang vektor? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus coba uraikan dulu aksioma-aksioma yang harus dipenuhinya, yang harus dipenuhi dari suatu ruang vektor ya. Yang pertama kan dia harus dia harus tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar, lalu dia juga harus komutatif, harus asosiatif, distributif, identitas, inverse, dan inverse ya. Dia dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan apabila penjumlahan dua vektor yang ada di V itu hasilnya merupakan vektor yang ada di V juga. Dan dia dikatakan tertutup pada operasi perkalian skalar apabila perkalian skalar dengan vektor yang ada di V itu menghasilkan suatu vektor yang ada di V juga. Lalu dia dikatakan komutatif apabila penjumlahan antara dua buah vektor yang ada di V itu urutannya bisa dibolak-balik gitu. Lalu dia dikatakan asosiatif apabila ada 3 buah vektor yang ada di V kita jumlahkan, maka mau yang manapun juga yang kita jumlahkan terlebih dahulu itu tidak masalah gitu. Mau ini misalkan yang dijumlahkan adalah vektor V ditambah vektor W dulu, lalu baru nanti si vektor U ditambah hasil penjumlahan vektor V dengan vektor W, atau mau vektor U ditambahkan dengan vektor V dulu, nanti baru setelahnya kita tambahkan dengan vektor W. Ini asosiatif pada operasi penjumlahan, sedangkan asosiatif pada operasi perkalian skalar itu seperti ini. Lalu untuk identitas, maka identitas pada operasi penjumlahan itu vektor 0, sedangkan pada operasi perkalian itu sama dengan 1. Lalu inverse seperti ini dan distributif. Oke, sekarang tinggal lihat lagi soalnya. Untuk menjawab soal ini, coba identifikasi dulu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari soal dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kecil. Contohnya kayak gini, misalkan pertanyaan pertama itu
Kayak yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu V itu merupakan ruang vektor atau bukan? Oke, itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, si V itu apa sih gitu. Nah, di sini kalau kita lihat V ini sama dengan sesuatu tuh, tapi dia kayak tanda kurung kuriwel gitu ya. Nah, tanda kurung kuriwel kayak gini tuh bisa diartikan dengan himpunan. Jadi si V ini merupakan himpunan. Pertanyaan berikutnya, jadi si V itu himpunan apa? Nah, tinggal lihat saja. Di dalam V itu ada matriks kolom, dan kita tahu bahwa matriks kolom itu menggambarkan suatu vektor juga. Kalau gitu berarti V itu adalah himpunan vektor. Sekarang coba perhatikan lagi bentuk vektornya. Terdiri dari berapa unsur dia? Gampang ya. Ini kan ada dua unsur, yaitu X dan Y. Oke, kalau gitu berarti si V ini merupakan himpunan vektor di R2. Ya udah, kita gambar aja dulu sumbu koordinat kartesiusnya seperti ini, karena dia ada di R2 kan. Jadi tinggal gambar kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira si V ini ada di mana? Apakah seluruh R2 ini merupakan V atau enggak? Untuk itu, kita coba cek lagi soalnya. Kira-kira dibatasi enggak si X dan Y yang membangun vektor-vektor di V-nya itu? Ternyata di sini dibatasi ya. Jadi si X-nya itu harus lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Jadi si V ini merupakan himpunan vektor yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur X dan Y, di mana si X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, tinggal kita cek saja. Berarti kan kalau gitu si X dan Y-nya itu tidak boleh negatif. Nah, kalau udah kayak gitu mah gampang, berarti si V itu pasti ada di kuadran 1. Karena di sini si X dan Y-nya sama-sama positif. Tapi setelah itu kita coba cek dulu di kuadran lainnya. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan V juga, atau ada yang termasuk V juga. Kalau kita cek lagi di kuadran 2, ternyata di sini yang positif itu hanya Y-nya saja, sedangkan X-nya negatif. Padahal di soal udah jelas si X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X-nya tidak boleh negatif. Jadi ini bukan V, dan V juga bukan di kuadran 3 karena X dan Y-nya negatif. V juga bukan di kuadran 4 karena Y-nya negatif. Sementara di sini Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dengan demikian hanya kuadran 1 yang memenuhi kualifikasi sebagai V gitu. Nah, sekarang kalau sudah tahu kayak gitu, tinggal kita cek apakah ada enggak sifat-sifat yang tidak terpenuhi. Karena kalau ada yang tidak terpenuhi berarti V bukan merupakan ruang vektor. Tapi kalau terpenuhi semuanya berarti V merupakan ruang vektor. Sekarang kita coba mulai dari ketertutupan dulu. Misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Lalu kita ingin tahu apakah ketika si vektor U ditambah vektor V ini, atau ketika vektor V ditambah vektor U ini, hasilnya akan berupa vektor yang ada di V juga. Kalau kita misalkan si vektor U-nya tuh ini dan vektor V-nya tuh itu, lalu kita jumlahkan, berarti hasil penjumlahannya atau resultannya adalah vektor yang diperlihatkan oleh panah berwarna kuning ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa hasil penjumlahan antara dua buah vektor yang ada di V itu akan menghasilkan suatu vektor yang ada di V juga. Karena unsur mau seperti apapun juga vektornya, asalkan dia ada di V, maka unsur-unsur yang membangun vektor yang ada di V itu pasti akan positif semua. Karena itu, hasil penjumlahan dari dua buah vektor yang ada di V itu akan merupakan suatu vektor yang unsur-unsurnya positif semua. Vektor yang unsur-unsurnya positif semua hanya ada di kuadran 1, yaitu di wilayah si V ini. Dengan demikian terbukti bahwa V tertutup pada operasi penjumlahan. Sekarang kita cek apakah V tertutup pada operasi perkalian.
kita munculkan dulu si skalarnya. Misalkan di sini skalarnya itu C dan dia merupakan bilangan real positif. Tinggal kita lihat dulu apakah hasil perkalian skalar dengan salah satu vektor di V, misalnya di sini vektor U, itu ada di V juga. Karena si C-nya itu merupakan bilangan real positif, maka mau berapapun juga skalarnya selama dia real positif, ketika dikalikan dengan vektor apapun juga yang ada di V, misalnya di sini vektor U, akan menghasilkan vektor yang unsur-unsurnya juga positif semua. Sehingga hasil perkalian skalarnya itu pasti akan ada di V gitu. Oke, sekarang gimana kalau skalarnya itu merupakan bilangan real negatif? Apakah ketika si skalar ini dikalikan dengan vektor yang ada di V, hasilnya masih tetap ada di V juga? Kita cek aja. Ketika skalarnya real negatif lalu dikalikan dengan vektor yang unsur-unsurnya positif semua, itu tentu pasti akan menghasilkan suatu vektor yang unsur-unsurnya negatif semua, sehingga perkaliannya itu akan menghasilkan vektor yang ada di kuadran 3. Kuadran 3 jelas di luar V. Karena itu bisa langsung kita simpulkan bahwa si V ini tidak tertutup pada operasi perkalian skalar. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa V bukan merupakan ruang vektor. Gampang ya. Sekarang coba cek sifat-sifat lainnya. Adakah sifat lainnya yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan V bukan merupakan ruang vektor? Kalau ada, tolong perlihatkan jawabannya nanti. Lalu tugas berikutnya, kerjakan soal yang ini, yang 2 ini. Lalu buat minimal 3 soal baru dengan cara memodifikasi, bukan kedua soal ya maksudnya, dengan memodifikasi soal-soal ini. Contoh cara memodifikasi soal itu kayak gini. Kan tadi di awal sudah diberikan soal seperti ini. Lalu saya buat soal baru. Di soal yang baru ini yang saya modif itu batasan X dan Y-nya atau batasan unsur-unsur yang membangun vektornya. Kalau sebelumnya keduanya itu harus lebih dari atau sama dengan 0, kalau di sini jadi kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kalian kalau mau tinggal ganti aja, bisa salah satunya atau terserah seperti apa. Dan untuk yang ini juga di sini batasannya si X, Y-nya itu harus ketika dikalikan lebih dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 dia bukan merupakan V itu. Silahkan bikin minimal 3 soal. Dan ini dikerjakan juga. Terima kasih.